Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Yang mana di sini kami ingin menginformasikan terkait mekanisme penempatan untuk pelamar prioritas 1, P2, P3, P4 di seleksi P3K Guru tahun 2023 jika misalkan dibuka 1 dan 2 formasi pada jabatan yang sama di instansi. Nah, kira-kira bagaimana mekanisme penempatannya kalau misalkan dalam satu sekolah itu dibuka 1 dan 2, 1 atau 2 formasi. Kira-kira bagaimana cara untuk mengakomodir apabila pendaftarnya itu data dari P1, P2, P3, P4 di seleksi P3K Guru tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Baik Bapak Ibu, tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi seperti biasa kita langsung di awal terlebih dahulu melihat jumlah ya penempatan guru yang telah memiliki nilai di atas passing rate atau PG di tahun 2021, yang mana dari total 193.954 PG 2021, yang mana sekitar 67,6% Bapak Ibu ya, atau sekitar 131.025 itu sudah mendapatkan penempatan ya di seleksi tahun 2022 kemarin. Nah, sisanya 0,2%, ada sekitar 383 itu tidak menjadi sasaran penuntasan. Alasannya meninggal, mengundurkan diri atau lain sebagainya. Sedangkan ada 32,2% atau sekitar 62.546 yang diproyeksikan teman-teman ya dituntaskan di tahun 2023 ini Bapak Ibu. Ya, totalnya itulah nantinya yang diperjuangkan Kemendikbudristek di tahun 2023, yaitu penuntasan 62.546 P1 ya tanpa penempatan ataupun kemarin yang dibatalkan penempatannya. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu sekalian, terkait mekanisme penempatannya. Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 itu ada dua. Yang pertama, mekanisme langsung penempatan bagi guru PG 2021 begitu ada formasi yang linier dengan ijazah dan ada formasi di masing-masing instansinya, maka PG 2021 ini otomatis langsung diangkat menjadi ASN P3K. Kemudian ada kategori juga yang harus mengikuti mekanisme kedua, yaitu seleksi menggunakan CAT, yang mana yang pertama itu adalah THK2 yang biasa dikenal dengan P2, honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas sebelum Juni 2020 atau dikenal dengan P3, lulusan PPG, non ASN, guru swasta dan honorer negeri terdata di Dapodik masa kerja di bawah 3 tahun dan tidak lolos PG atau biasa dikenal dengan P4 atau pelamar umum. Nantinya itu diurutkan ya, PG 2021 dulu penempatan. Jika masih tersedia formasi, maka dilaksanakan seleksi menggunakan CAT untuk THK2, honorer, lulusan PPG dan non ASN. Tapi seleksi CAT untuk THK2 dan honorer itu tentunya berbeda karena akan menggunakan soal-soal terkait dengan kinerja guru atau observasi penilaian diri. Kalau pelamar umum ya soal-soal seperti biasa. Dan ada juga wawancara ya, ini ditentukan oleh masing-masing PPK Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Bapak Ibu perlu perhatikan ya, seleksi P3K Guru tahun 2023. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa formasi seluruhnya itu pada dinas pendidikan. Ini untuk guru Bapak Ibu ya. Ilustrasinya misalkan di instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah, masing-masing satu kebutuhan, dibuka 2 formasi di instansi. Nah, logikanya seperti itu ya. Nah, sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D. Ternyata dari 4 sekolah ini, dari keempat sekolah ini masing-masing punya kebutuhan ya, masing-masing punya kebutuhan, tapi formasi cuman dibuka 2.
dan di tempat formasi itu ditempatkan di sekolah C dan kemudian formasi yang satunya ditempatkan di sekolah D ya. Tentunya untuk jabatan yang sama. Nah, jadi kuota formasi terpakai namun formasi tetap pada dinas pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi intinya yang menjadi pemenang itu adalah guru induk yang ada di sekolah C dengan sekolah D yang memiliki jabatan yang sama linear dengan ijazahnya dan tentunya merupakan pelamar prioritas 1 tentunya teman-teman ya. Jadi intinya kuota formasi itu terpakai namun formasi tetap pada dinas pendidikan tentunya ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk mekanisme ya, mekanisme penempatan bagi P1, P2, P3, P4 itu ada dua Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021 dan mekanisme seleksi menggunakan cat UNBK. Nah, itu yang kami bilang tadi mulai dari THK 2, honorer negeri, lulusan program pendidikan guru atau PPG, kemudian guru non ASN. Jadi P2, P3, P4 itu nantinya mengikuti seleksi menggunakan cat. Kalau P1, PG tahun 2021 nantinya itu langsung penempatan Bapak Ibu ya, begitu ada kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia. Jadi nantinya penempatan guru PG 2021 itu mempertimbangkan kebutuhan dan kuota formasi yang tentunya tersedia ya. Logikanya saya rasa seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, seperti ini yang kita bahas. Misalkan ya untuk seleksi tahun 2023 ilustrasi seleksinya seperti ini. Bapak Ibu lihat ya, misalkan honorer negeri, THK 2, honorer negeri, non ASN dan PPG. Jadi ada P1, P2, P3, P4 ya. Oke. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini dibuka dua formasi pada jabatan yang sama ya. Oke, misalkan sekolah A kebutuhan 1 ya, kebutuhan 1. Kemudian sekolah B kebutuhan 1, ASN 1, honorer 1, kelebihan guru ya. Oke. Kemudian kebutuhan 1, ASN honorer tidak ada. Sedangkan di sekolah D kebutuhan 1, ASN 1, honorer 1, kelebihan guru. Nah, jadi nantinya yang pertama ditempatkan di sini yaitu kalau kita lihat adalah honorer negeri. Ini adalah P1, total nilainya 450 Bapak Ibu ya. Kalah dari lulusan PPG, tapi dia mendapatkan penempatan karena ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan di sekolahnya. Oke, jadi P1 ini langsung mengunci formasi di sekolah induknya di sini. Sedangkan kita lihat untuk THK 2 Bapak Ibu ya, untuk THK 2 ini ternyata di sekolah induknya itu kebutuhan 1, ASN 1, honorer 1, tapi sudah kelebihan guru. Nah, sedangkan ini THK 2 mendapatkan peringkat pertama ya. Jadi karena THK 2 ini di sekolah induknya itu sudah kelebihan guru, maka dicarikan atau ditempatkan di sekolah yang masih butuh Bapak Ibu ya. Nah, ditempatkanlah di sekolah C. Karena di sekolah C itu kebutuhan 1, ASN honorer tidak ada, maka THK 2 ini ditempatkan di sana. Kenapa bukan honorer negeri, non ASN dan PPG? Karena dia menang status prioritas sebagai P2 Bapak Ibu ya. Nah, jadi otomatis logikanya seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang dua formasi ya. Nah, jadi yang diangkat itu adalah P1 dengan P2. Sedangkan honorer negeri, non ASN, PPG ini meskipun mendapatkan nilai yang sangat tinggi di tahun 2000 melalui seleksi cat UNBK, tetap tidak mendapatkan penempatan ya, karena hanya dibuka dua formasi, sedangkan sekolah itu ada 4 dan kebutuhannya 4 juga Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini untuk kebutuhan 1, ASN 1, honorer 1 ya Bapak Ibu sekalian. Untuk guru honorer negeri peringkat ketiga ini kita lihat ya, dia tidak terangkat ya, karena memang tidak ada kebutuhan lagi teman-teman ya, karena di sini kelebihan guru. Sedangkan kalau dia mau mengisi di sini itu duluan diisi oleh THK 2. Nah, jadi kalau kita perhatikan
Tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Jadi PG 2021 dulu, jika masih tersedia kebutuhan dan formasi, baru THK 2, baru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas, dan lulusan PPG non ASN jika masih tersedia. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya kita sudah bisa menebak mau satu formasi yang dibuka, mau dua formasi yang dibuka. Yang jelasnya mekanisme pengisian formasi bagi pelamar P1, P2, P3, P4 di seleksi P3K Guru tahun 2023 itu hampir sama dengan P3K di tahun 2022, yang mana itu berdasarkan urutan kategori pelamar, mulai dari PG 2021, kemudian THK 2, honorer negeri, dan lulusan PPG dan non ASN. Nah, saya rasa sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Kemudian kita pindah lagi di sini. Nah, kita lihat di sini ilustrasi dibuka satu formasi pada jabatan sama di instansi pemerintah ya. Kita lihat di sini ada honorer negeri, ada P1, P2, P3, P4 ya. Jadi otomatis yang ditempatkan itu adalah P1 Bapak Ibu ya. Nah, jadi logikanya seperti itu ya. Sudah tidak ada kelebihan ya. Pemenang diturunkan ke peringkat berikutnya ya. Jadi pemenang pemenang kedua, pemenang pertama itu terpaksa diturunkan ke peringkat berikutnya karena memang sudah tidak ada lagi formasi, hanya satu formasi yang tersedia ya. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang mendapatkan penempatan itu adalah honorer negeri ya, dengan total nilai 450, dan sebelumnya adalah peringkat kedua, otomatis naik peringkat menjadi peringkat 1 Bapak Ibu ya. Kalau logikanya seperti itu. Jadi karena kenapa bisa seperti itu? Karena tahapan pengisian formasi itu didasarkan pada urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa di sini tidak ada penempatan? Karena di sekolah B ini kelebihan guru, sekolah C cukup guru ASN, di sini kelebihan guru, sedangkan di sini masih ada kebutuhan. Nah, jadi otomatis yang paling kuat di sini adalah honorer negeri karena dia adalah PG 2021. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.